depan. Mundur Jan. Mundur. Oke. Ini hilang kita mah berurutan hilang. 1 2 berurutan. Alhamdulillah. Hari ini kita bisa berkumpul. Yang pertama yaitu kita silaturahmi. Yang keduanya mungkin di sini udah pada tahu kalau sama saya ya. Untuk selanjutnya niat saya mencalonkan lagi. Tadinya jujur tidak akan mencalonkan, tapi karena ada dorongan, ya udahlah, ayo insya Allah kalau memang itu saya bisa, untuk ke depan saya akan lanjut. Dan untuk ke depan juga mudah-mudahan program-program yang dulu tertunda bisa sinergi dengan RT-RT yang baru sekarang. Amin. Dikarenakan RT yang sekarang muda-muda, terus pengalaman dari itunya juga masih panjang. Visi misi saya mungkin yang ke depan yaitu ingin memajukan wilayah kita. Yang pertama dari Karang Taruna, bagaimana kepemudaan kita bisa maju. Dari Karang Taruna itu ada penghasilan, bagaimana caranya? Mungkin RT yang lama ataupun yang itu udah tahu ya, dari Karang Tarunanya mungkin di sini ada, udah saya kasih masukan, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum berjalan. Yang keduanya yaitu saya ingin di RW 3 ini saya pengen punya ambulan. Nah itu yang belum terlaksana. Niat saya pengen punya ambulan, pengen punya tenda, kalau ada yang kematian tenda tersedia, kursi tersedia. Dari dulu itu belum terlaksana. Itu yang ketiganya yaitu untuk desa Banjar, RW 03, masyarakatnya bisa sama-sama guyup dan ingin mengadakan setiap berapa tahun sekali kita adakan gathering untuk wilayah RW 03 ataupun per RT. Itu mungkin itu aja untuk sementara. Ya. Terima kasih Pak. Lalu salib. Karena ada haus itu di Punten. Aduh, naon anu dibicarakeun anak atunya datang ka deg-deg ieu itu. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kedat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla, yang mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini mungkin ya kita dapat berkumpul dalam rangka acara silaturahim lah bahasanya ini. Yang kedua, selawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah salah satunya Nabi dan Rasul yang telah mampu membina dan membimbing umatnya minal zulumati ilan nur. Yang kami hormati para tokoh dan ulama, yang kami hormati staf-staf panitia, yang kami hormati Pak RT, Pak RW, Teka Kantun, Kasepuan Jimkuring ya, mantan Bapak RW anu larantos Baik saya ratu. ngahadirkeun di dieu. Yang kami hormati tehilap ka Pak Habib. Perkenalkan untuk awal pertama mungkin simkuring di bismillah lah. Campur nggak apa-apa Kang ya? Enggak. Karena situasi di sini mungkin hari-harinya selalu ada campur gitu, campur aduk bahasana gitu. Gado-gado lah gitu. Anu pertama simkuring insyaallah. Perkenalkan heula nami simkuring Udi Supiandi. Simkuring kalau andai kata terpilih dan diamanahkan oleh warga RW 09 03 ya, termasuk RT 1 sampai RT 6, kami di sini
ada tujuan, visi dan misi. Yang kesatu saya pengen membentuk kesejahteraan dalam membangun warga yang berkualitas. Yang kedua, saya ingin menjadikan sebagai wadah atau memfasilitasi aspirasi rakyat yang membuat inovasi untuk memajukan pembangunan RW 03. Alhamdulillah sih kuring teh da asli Cianjur. Jadi suasana bahasa teh gitu rada ieu gitu. Oh, jangan. Terus terang gitu dia. Nah, yang kedua, mungkin saya mencari potensi apa untuk mengembangkan wilayah. Selama ini mungkin kalau itu yang terbaik, kalau itu yang positif, kegiatannya kita pertahankan dan kita tingkatkan. Kalau yang belum ada, kita supaya warga kami menjadikan warga yang terfavorit untuk wilayah desa Banjarwangi. Insya Allah, mudah-mudahan kalau kita ada dipercaya untuk diwakilkan menjadi RW, saya akan membentuk kesejahteraan di warga, khususnya RT 1 sampai RW 6. Mungkin itu yang mungkin saya sampaikan, Pak. Tidak jauh, mungkin visi dan visi mungkin sadaya nage sararaya niatna nah gitu. Da KBG eta mah visi hayang meningkatkan keluarga urang kan gitu. Ngan ieu mah upami dipercantan ayo urang sama-sama bersinergi kata Pak RW yang bersatu, karena tidak akan maju rakyatnya atau masyarakatnya tanpa ada kedukungan adalah masyarakatnya. Mual mungkin maju wilayah desa Banjarwangi lamun henteu orang Banjarwangi anu mendirikan. Orang Cianjur mah henteu da kudu wargana sanajan simkuring mungkin kapilih mual mungkin bisa sendiri tanpa ada warganya. Mungkin itu Pak yang saya sampaikan supaya singkat aja, padat, jelas lah. Atau nuhun Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat kepada para sesepuh Desa Banjarwangi, khususnya untuk RW 03 Bapak Kadus, dan para tokoh ulama, Haji Habibana, Habib, insyaallah. Ini kebetulan saya yang paling junior dibandingkan rekan-rekan yang nomor 1, nomor 2. Beliau saya jauh kemana-mana gitu, sama dari urusan pede dong. Enggak gitu. Ini kan kita lebih ke Penghargaan ya? khidmat Menghormati ya? dan menghormati dan beliau semuanya. Insyaallah mungkin kalau sedikit kilas balik cerita saya, mungkin saya memang dulunya dari kecil ya sudah di sini di Desa Banjarwangi, tapi hampir 15 tahun merantau ke luar negeri, keluar daerah. Saya lebih lama di Bekasi, kemudian baru sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu lah ya, saya pulang kampung ceritanya. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu banyak yang memang sudah berubah gitu ya, terutama yang tadinya mungkin masih kecil dan balita gitu ya, tiba-tiba sudah dewasa dan remaja, mungkin kadang-kadang sudah ada yang punya keluarga ya. Jadi alhamdulillah saya banyak ketertinggalan sebenarnya terhadap pembangunan Desa Banjarwangi ini ya. Tapi alhamdulillah mungkin karena saya percaya semuanya tuh memang udah sudah jalannya ya. Allah punya rencana, Allah punya yang punya cerita lah.
tiba-tiba kawan-kawan mengajak untuk bisa ikut dalam partisipasi demokrasi ya di RW 03 ini. Alhamdulillah saya dikasih amanat yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, yang mudah-mudahan insya Allah mungkin saya dikasih amanah insya Allah untuk bisa menjalankan apa namanya yang menjadi amanah pada saya. Mungkin kalau visi dan misi sebenarnya hampir sama ya, bahwa visinya adalah bahwa kedepannya mungkin lebih ke kerukunan dan saling menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah RW 03. Dan misinya adalah mungkin yang pertama adalah mungkin memberikan pelayanan secara administratif yang bisa menjadi lebih lebih ditingkatkan lagi. Kemudian dari sektor keamanan terutama yang mungkin nantinya di wilayah RW 03 ini yang menjadi apa namanya pekerjaan yang nanti sama-sama kita akan jalani. Minimal terciptanya lingkungan yang sangat aman dan menjadi penyemangat bahwa warganya nanti yang akan bisa menghasilkan atau menjadi lebih produktif dan kreatif. Mungkin dari saya tidak banyak program-program yang mungkin saya sendiri juga masih banyak belajar. Insya Allah mudah-mudahan dibantu oleh rekan-rekan bisa menjadi satu amanah. Insya Allah mungkin dari saya segitu aja kali ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai memilah-milah untuk kegiatan di RT-RT. Jadi jangan condong RT sana. Jadi ya blok-blokan gitu. Jadi kita harus pelihara semua. Jadi setiap ada kegiatan apapun mungkin adalah gitu untuk sumbangsinya apanya, programnya apa gitu. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Kalau dari yang lain, ini masuk saya satu ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua yang sudah hadir di sini, dan saya ucapkan kepada calon ketua RW 03. Dan saya mengucapkan terima kasih atas pencalonan yang mengabdikan diri sebagai abdi desa ya, berperan aktif. Nah di sini saya selaku pemuda khususnya RW 3 Kampung Gunung, dan saya akan memperkenalkan satu tempat yang mana kita ini sedang duduk di sini. Nah ini taman belajar, yaitu majelis ya, yang saya buat sama Al Habib, Mbak Haji sama Pak Oli dan pemuda di sini. Jadi Pak RT, Pak RW juga harus tahu ini tempat majelis ya kan. Alhamdulillah kepake buat duduk bareng seperti ini. Nah di sini ada apa aja nih gitu kan. Nah saya bentuk di sini taman belajar peduli anak. Mungkin tempat ini juga peduli dengan perhatian kita semua Pak. Ini tertinggal dan ini tidak ada pedulinya. Ya kan? Nah, itu satu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik ya kalau kita bicara masalah sampah. Mungkin jangankan di tingkat kita ya, di RT atau di RW, ini tingkat negara sampai ke ibu kota terutama ya, yang sampai saat ini di Bantar Gebang itu juga memang menjadi masalah.
Nah, menariknya adalah bahwa sampah ini sangat ada keterkaitannya dengan masalah anggaran. Ya, bicara kita masalah disiplin, ya benar. Disiplin itu bisa dijalankan oleh semua orang. Tapi kalau udah bicara masalah anggaran itu jadi satu masalah lagi, Pak. Jadi saya sendiri nggak tahu bahwa sampah selama ini apakah ada masalah dengan anggaran. Karena sampai saat ini saya sebagai warga juga belum pernah mendapatkan penjelasan. Yang saya jalani selama ini adalah saya membayar iuran sampah itu setiap bulan langsung ke tukang sampah. Karena kebetulan posnya di depan rumah saya. Ngumpulin di rumah saya. Yang alhamdulillah yang dapat rezeki bau sampahnya saya. Tapi nggak ada masalah buat saya soal ini gitu ya. Setiap hari Jumat itu selalu di depan rumah saya numpuk. Tapi bagi saya itu nggak jadi masalah. Nah ini yang harus menjadi masalah yang memang sebenarnya tidak segampang yang kita pikirkan bahwa dengan misalnya kedisiplinan, dengan gerakan ayo kita bisa berjalan bersama-sama, itu akan sangat nonsens kalau tidak bicara masalah anggaran. Pasti ada anggaran yang harus dibutuhkan untuk mencapai bahwa program itu harus terlaksana. Nah, mungkin sambil berjalan ya nanti juga tapi harusnya selalu menurut hemat saya, begitu kita tahu anggarannya, harusnya itu bisa terpecahkan. Karena warga RW 03 terutama kakak ya, nggak sedikit ya, pasti banyak. Nah, itu harusnya masalah itu bisa diselesaikan. Kalau semuanya dikasih aturan-aturan yang jelas, bahwa kurang lebih begini ya, warga itu seharusnya bagaimana pemimpin. Jadi kalau ketentuannya itu jelas bahwa seharusnya yang harusnya dilaksanakan itu seperti ini, saya percaya pasti warga akan ikut. Asal semua realistis ya, tidak mengada-ngada. Tapi dan semua harus transparan. Jadi nanti mungkin permasalahan sampah memang menjadi satu masalah yang serius kan, memang menjadi harus PR ya. Jadi buat kita semua lebih ke yang tadi saya tekankan, semuanya akan nanti ditransparankan, terutama mengenai anggaran. Nah kalau anggarannya sudah jelas, nah ini kan jadi PR yang nanti ya udah angkanya segini dan kita sudah punya tujuannya. Karena gini, kita bicara program tapi nggak tahu tujuannya. Seakan-akan kayak begini, kalau kita mau naik taksi kan nggak mungkin kita naik dalam taksi itu bilang Pak sok jalan aja kemana aja, kan nggak mungkin seperti itu kan. Jadi kita harus tahu tujuannya kemana, angka apa yang harus kita capai. Jadi mungkin nanti lebih ke sana sih Kang ya. Mudah-mudahan kita bisa dapat formula yang tepat untuk bicara masalah nanti permasalahan sampah ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau semuanya transparan dan akan kita sosialisasikan semua kepada masyarakat bahwa begini masalahnya, yuk kita pecahkan bareng-bareng. Dan begitu ada ketentuannya dengan kesepakatan bersama, insya Allah itu semua program bisa berjalan. Insya Allah mudah-mudahan. Kurang lebih gitu Kang, insya Allah. Cukup, insya Allah. Terima kasih. Ini waktu sudah menunjukkan jam 9:01 Pak. Sudah lewat dari agenda kita nih Pak. Tapi saya mau minta izin dulu ke forum. Saya minta tambahan waktu sekitar 10 menit saja menanggapi masukan dari Habib tentang mungkin bisa saya sampaikan dalam rangkuman saya kayak menurut bapak-bapak semua nih Pak, dalam kacamata bapak-bapak semua, permasalahan apa sih Pak yang paling menonjol atau yang paling terlihat sama bapak semua di RW 3 Pak? Bisa dijelaskan masing-masing Pak dari urutan 1, 2, 3. Tapi kami kasih waktu hanya 2 menit Pak untuk menjelaskannya. Jadi gunakanlah secara bijak Pak waktunya. Dimulai dari sekarang Pak. Itu mungkin lebih Pak. Pak Fajar, Ya, baik. kata ini mau sampai 9:30 juga nggak apa-apa kan? Nggak, baik untuk pertanyaan dari Habib. Alhamdulillah saya sebenarnya udah saya rapatkan di RT itu. Waktu itu saya instruksikan
kalau bisa setiap RT harus punya uang kas. Harus punya uang kas mau seminggu 2.000 atau 3.000 ataupun kalau bisa 5.000 dan ada uang kas ke RW untuk kegiatan RW-nya. Saya minta sebulan 100.000. Dan untuk kegiatan itu yaitu untuk beli kain kapan. Kalau ada yang mati, saya ingin juga kalau setiap kematian kita bisa menyumbang 500.000 untuk beli makannya, airnya. Itu alhamdulillah saya sampaikan juga. Makanya itu ke setiap RT ada yang berjalan, ada yang enggak, gitu ya. Alhamdulillah di RT 04, RT Husen itu berjalan. Tuh, terus yang lain ke RT yang lain, saya juga pertanyakan gimana ini. Wah, katanya udah ada tuh di musola juga itu mah apa keranda mah katanya itu. Terus di RT ini juga RT 2 alhamdulillah keranda udah terbuat ya boleh ya. Katanya uang kas ada alhamdulillah katanya. Ya udah kata saya alhamdulillah. Yang penting saya udah menginstruksikan ke setiap RT sok kelola di RT masing-masing masalah keamanannya untuk ini itunya. Mangga, yang penting saya udah menginstruksikan untuk kematian dan lain-lainnya itu. Mungkin Pak, pertanyaan satu, Ya. mungkin hal bukan hanya untuk menginstruksikan aja Pak ya, harus dibimbing Pak, karena mungkin ada RT itu ada yang satu yang paham, ada yang enggak gitu. Misalnya tidak ada yang paham itu tolong dibimbing gitu Pak, untuk caranya bagaimana mungkin supaya mereka itu tahu gitu. Alhamdulillah. Jangan sampai Ya. tidak ada udah aja gitu. Alhamdulillah kalau dibimbing udah saya sering bimbing apalagi Pak RT Hasan ya udah saya dari ini begini caranya itu alhamdulillah semua juga kalau ngobrol. Cuman Pelaksanaannya. ya, dari itunya cara penangkapan dan pelaksanaannya ada yang berbeda-beda, ada yang ini dan lain-lainnya itu. Mungkin itu aja. Oke. Ya, terima kasih Pak. Untuk nomor 2 Pak, semangat. Oke, timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaan dari Bapak ini memang bagus lah, karena begini. Jadi struktur ke-RW-an dan RT ini nanti kan dibentuk Pak. Setiap RT ini mungkin ada kas betul, harus, tetapi RW harus mengetahui. Karena apa? Karena struktur organisasi atau struktur dari kas itu RW tetap harus mengetahui. Walaupun itu tidak dipegang di bendahara atau sekretaris di RW, tapi RW tetap harus mengetahui. Nah, setiap RT ini mungkin kan banyak kakaknya bahkan dan pendapatan juga beda-beda. Jadi anggaran kas RT ini bila mana warga ada yang kematian, contoh ada kasnya itu 3 juta, itu tidak diserahkan semua karena takutnya yang hari ini meninggal, yang satu lagi meninggal. Nah, itu mungkin nanti ada kebijakan dari Pak RT dan didiskusikan dengan Pak RW supaya untuk dikasihkannya seperti ini. Kan itu. Kalau masalah dari dana kas itu, tapi harus tetap RW dibikin struktur dari hitungan-hitungan. Jadi karena pendapatannya itu berbeda, RT ini kok niaganya ada, RT ini kok nggak ada. Nanti dibikin setiap RT harus membuat ada kayak tempat seperti ini. Kalau ini kan untuk wilayah atau RW 3 ya. Kalau yang ini udah bagus, mungkin kita pertahankan dan kita tingkatkan. Tapi kalau untuk nanti dibentuk setiap RT, minimalnya harus mengadakan ada pos. Nah, setiap 2 bulan atau 1 bulan sampai 3 bulan sekali itu harus ada data laporan berapa uang masuk, berapa uang pengeluaran, itu yang harus kita jelaskan kepada warga biar tahu. Mari dipersilakan Pak. Ini menyangkut pertanyaannya Pak Ketua Panitia atau dari Pak Habib ya? Ya, soalnya sama aja sih Pak. Jadi Sama aja ya? intinya bahwa Bapak udah tahu nggak sih di kita tuh ada masalah apa sih Pak di RW kita tuh? Ya mungkin kalau saya sih melihat secara kacamata orang luar ya, karena kita tidak masuk ke dalam struktur. Jadi mungkin yang menjadi satu masalah adalah
apa ya namanya, ketidaksinergi ya antara mungkin dari pengurus RW, RT maupun dengan warga. Jadi mungkin banyak miskomunikasinya ya yang tidak sampai. Ya mungkin tadi ada beberapa masukan ya, memang dari Habib sendiri bahwa masing-masing dari RW nantinya akan turun ke bawah langsung untuk memberikan bimbingan yang nanti bisa kita tahu masalah sebenarnya apa sih di bawah, yang nantinya itu menjadi satu faktor yang bisa melancarkan atau mensukseskan semua program-program yang bakal sudah direncanakan. Kalau kata saya seperti itu ya. Jadi ada missing link-nya yang tidak mungkin sampai. Tapi bukannya berarti itu menjadi apa ya, satu masalah. Sebenarnya kan lebih ke banyak kita semua ini kan berawal dari latar belakang yang berbeda. Ya mungkin kebudayaannya juga berbeda, mungkin masalah kepercayaan juga berbeda. Nah ini mungkin yang harusnya yang menjadi satu PR yang harus kita benahi bersama-sama ya. Lebih ke semuanya bisa bersinergi kalau ada komunikasi yang baik. Itu sih menurut saya. Pasti Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan cukup ya, modalnya cuma segitu karena waktunya memang terbatas. Mudah-mudahan dari penjelasan bapak-bapak calon ketua RW ini bisa memantapkan gitu warga, apalagi bapak-bapak di sini menentukan pilihan. Nanti kami share si videonya ini Pak, mudah-mudahan ke warga semua kebagian di RW 3 ini, dan semua agenda malam ini udah dijalani semua Pak. Jadi terima kasih atas kehadirannya bapak-bapak, ibu-ibu. Akan kami tutup dengan pembacaan doa dari Pak Habib. Lama sedikit ya. Oh maaf Pak. Ini banyak waktu Pak. 11. Agendanya sampai jam 9 Pak, ini udah. Nanti ngobrol aja ya. Kembali lagi ke orang, nah itulah yang harus sinergik dengan warga. Kalau andai kata sebagai RT-nya dia rapih setiap door untuk secara disiplin, kan sekarang mah warga juga kadang-kadang tidak disiplin. Makanya kemajuan masyarakatnya berdasarkan oleh warganya. Ketua itu sebagai memfasilitasi apa keinginan-keinginan yang di warganya itu. Ini andai kata seperti Pak RT, gimana kalau digerakkannya ini setiap rumah harus punya tong sampah? Silakan, gampang. Dari mana dana seperti ini? Nah nanti ada program-program yang harus kita jalankan. Apakah kita laporan ke desa? Apakah ada tempatnya? Jadi ini adalah karakter warga. Kalau karakter warganya disiplin, insya Allah akan. Karena apa? Hanya cek RT buang ulah sembarangan. Ada nu micen alung deui atuh kan kumaha. Nah, makanya di sini harus ada keseimbangan sinergik. Ayo kita bangun warga kami dengan warga karakter kita. Nah, apa? Nah, disiplin. Cuman tidak mudah membalikan kayak telapak tangan. Mungkin harus dengan proses secara pelan-pelan insya Allah. Ya karena saya sudah lihat YouTube-nya Deddy Mulyadi. Nah itulah kayak makanya saya berpunya inovasi bagaimana gitu kan. Oh potensi-potensinya ini. Jadi karakter warga di sini dididik dulu biar supaya dia ini disiplin. Buanglah tempat pada sampahnya, pada tempatnya dibaliknya. Gitu. Biar ketawa dulu kamu lah tegang. Gitu. Jadi masalahnya tuh ditegang ketingnya. Gimana? Ya mah masalahnya jeung warga. Aturan ti ditu kudu kitu sedangkan niat baik seperti sebagai ketua anak kieu kan engke bahasana beda deui. Jadi anu kasalahkeun teh kamari bansos
Saya can timimiti ya can menang. Ai kudu ngomong mah kan saya mah diam, kan punya karakter. Kan bae berarti keur kanu lain gitu. Padahal geus domisili 7 tahun saya di dieu. Kan teuing teu kadata, teuing karek meureun pindah. Mulai karek pindah. Nah, makanya kalau masalah penanganan sampah, ayo kita diskusikan dengan warga-warganya, kita terapkan dari mulai RT dulu. RT kan rukun tetangga, tetanggana RW mah karena keluarga. Tinggal nginstruksi ke RT na bang gitu meureun. Ai kudu kenaon aya RT, aya RW kudu riweuh deui mah. Bener enggak? Gitu. Masake di RT heula. Sok kembangkan untuk warga-warganya disiplin. Nah nanti sarana dan prasarananya kami siap untuk bagaimana cara mengadakan seperti itu. Itu tergantung karakter keluarga gitu Pak. Nanti kita secara pelan, disiplin, terus karakternya supaya dia ini tidak selalu lah ada bimbingan dari ketuanya, yaitu RT RW-nya gitu Pak. Jadi kalau udah disiplin warganya, insya Allah aman. Karena punya kepribadian. Oh ya ternyata ya salah, kan gitu. Sebab kan berbeda pikiran, beda pendapat, mung capek atau kumaha kan gitu. Tah itu teh erek disatukan teh jadi bingung. Sebab non berbeda. Padahal memang warga dengan RT, RW, RT itu satu tubuh. Termasuk kepala desa. Oke saya insya Allah ke desa erek wani ngomong. Apa aspirasi anu dianap tujuan naon kumaha teh saya pasti bicara. Karena apa? Karena dasarna dari warga ini aspirasinya, niatna, baikna saya akan sampaikan. Kan saya hanya memfasilitasi gitu, Pak. Nah, mudah-mudahanlah dengan adanya perjuangan bersama antara birokrasi dari desa sampai warga ini ibaratkan bagaikan satu tubuh. Kalau kaki sakit, kepalanya kudu ngarasakeun sareng sakitna gitu. Ieu nu teu kabagian bansos nyeri di luhur mah damang we da eueuh di dituna cenah kitu. Biar mudah-mudahan nanti insya Allah bagaimana caranya mengatasinya seperti itu, termasuk dari hal sampah. Itu mungkin ya sedikit saya juga mungkin belajar Pak tahap. Cuman sudah melihat yo iyalah gitu. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita terpilih saya akan jalankan apapun dengan kemampuan saya, termasuk dari penasehat tokohnya, karang tarunanya, ada keinginan-keinginan insya Allah kita sinergikan supaya bersatu bersama menjadikan warga yang damai, aman, bersih, nyaman. Banyak uang Pak? Kita nomor 2 uang. Segitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak ya. Kehidupan kita sehari-hari lah, misalnya masalah sampah gitu kan. Nah nanti apa yang RW yang bapak-bapak lakukan pada saat nanti pejabat, terutama masalah sampah, memang selama ini kan selama ini ada yang diangkut oleh adik saya lah gitu kan, kata kasarnya melalui ini. Cuman apakah setiap itu ada program gitu, misalnya RW Pak ini ada program nih, ada yang tempat sampah atau gimana gitu kan, misalkan gitu kan ada tempat sampah, atau Pak itu penerangan kurangnya gimana, kita ada program. Jadi apa yang dilakukan RW gitu kan, nanti kan otomatis Pak RW penyambung lidah nanti ke desa lah kata-kata. Misalnya bikin program proposal atau istilahnya nanti ditantangani nama Pak Kepala Desa gitu atau gimana gitu. Jadi berarti kita menantang para calon ini ya, untuk bikin apa yang akan dilakukan gitu lah ya. Kan selama ini kan sebenarnya program-program itu ada gitu kan. Cuman karena ama ini nggak diiniin kayak masalah contoh kayak masalah ini taman belajar ini itu kan mungkin ada anggarannya dari desa atau kagak gitu kan. Sebenarnya gitu kan apa yang akan dilakukan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya sangat bagus nih Pak. Jadi ada Bapak RT yang menanyakan program bapak-bapak semua ini kalau untuk penanggulangan sampahnya gimana nih Pak? Sampah dan lainnya lah. Pak, mungkin nomor 1 dulu atau nomor 2? Kalau nomor 2 nyambar terus. Satu dulu. Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk penanganan sampah mungkin dari dulu saya juga udah antusias banget ya untuk sampah itu. Saya ingin diadakan bank sampah. Dulu udah pernah saya ajukan, waktu setiap RT emang diadakan bank sampah. Terus untuk sampah itu dipilih kata saya di rumahnya ya, yang mau itu yang laku dikumpulkan kayak plastik, itu nanti ada petugas bank sampahnya, nanti dikeliling untuk bank sampah sendiri dari Banjarwangi. Kayak Pak Aep udah siap sebenarnya diambil setiap hari, cuman saya ngasih masukan ke setiap RT ya akhirnya tidak berjalan gitu kan. Terus setiap di desa juga mungkin ya untuk bank sampah itu digembor-gemborkan ke RT kayak itu semua. Cuman alhamdulillah untuk di wilayah RW 3 Dado saya suruh alhamdulillah siap gitu kan Dok. Dengan pembayaran ya udah gimana aja atur. Saya nggak mau ikut campur dulu sama Pak RT Husen. Nah itu dari RT Ulil aja ada yang mau diajak, ternyata udah banyak yang langsung ke mobil kan. Ya udah yang langsung ke mobil nggak usah kayak komplek, langsung ke mobil. Untuk di RT 5 alhamdulillah ada beberapa orang, di RT 4 alhamdulillah, di RT 6 ada. Cuman untuk RT 3 Dado tidak siap untuk pengambilannya, kejauhan. Nah, sebagian ayah gitu. Ya, cuman kebanyakan dia diambil langsung oleh RW dari Banjarsari. Nah itu saya udah koordinasi, ya udah kalau memang bisa nggak apa-apa gitu. Untuk sampah saya juga menginginkan kalau bisa itu setiap warga sampah itu dipilih Dok tolong dikumpulkan, katanya enggak disatuin semua terus jadi susah. Nah itu jadi enggak ada penyortirannya, makanya saya mengajukan ke setiap RT kalau memang bisa tolong disortir dulu. Nah nanti sama Dado bisa ditulis, ditimbang satu rumah ada berapa berapa ini dikumpulkan dalam 1 bulan ada berapa kilo, nanti dijual ke Pak Aep bayarnya bulanan gitu. Nanti Dado tinggal menyalurkan ke itu, harga 1.000 kepada Dado misalkan, sama Pak Dado 800, yang 200-nya buat Dado itu. Jadi ada timbal baliknya itu. Cuman susah, warganya udah disatukan terus. Jadi yang nyortir malah yang dari mobil. Saya liatin terus tiap minggu kan di depan rumah Haji Ridi. Gitu. Terus gini Pak, maksudnya bisa gak setiap ini kampung nih misalnya RT saya lah, RT saya kan paling banyak nih warganya nih, disediain tong-tong sampah gitu atau gimana gitu. Jadi kan kita kadang kan warga jajan wah di habis makan lempar nah itu pengajuan itu kayak gitu bisa gak gitu. Untuk bak sampah saya sebenarnya dari zaman Pak Acip udah mengajukan ya, cuman tempatnya nggak ada itu kalau dikali. Terus kalau kita bikin bak sampah ataupun ada tong-tong sampah itu yang buang dari mana aja udah dicoba itu. Jadi bukan warga yang di situ, yang dari Cibolang lewat klub ke situ. Itu jadi tidak terkontrol. Itu yang Pak Jokowi juga masa sama pusing ya Pak Jokowi. Nganggur enggak RW ya tuh. Tapi saya disimak kemarin Pak RT mah disiapin tiap rumah satu-satu. Tiap rumah mungkin tiap beberapa jelas kalau setiap rumah itu kan udah dikasih karung sama Dado itu. Nah itu jadi gunanya karung itu untuk menampung sampah. Makanya sampah itu saya minta disortir, mana yang basah, mana yang kering. Oke Pak, terima kasih untuk mungkin aja. Tambahan lagi Pak, bentar Pak. Ya untuk para calon ataupun yang tetap di sini, untuk perhatian kepada RT itu apa aja yang sudah ditanyakan kepada RT ini, RT di sini programnya apa aja di RT ini, di RT ini, di RT ini. Apakah sudah ada pertanyaan sampai ke situ, persediaan untuk masyarakat warga RW 3, apakah ada persediaan dari kain papannya, potongan kematian, apakah ada uang kasnya, seperti itu. Mungkin dari para RW itu harus tahu gitu apa ada program di RT setempat ini. Nah, seperti itu Pak, terima kasih. Begitu aktif, mohon maaf ya, kurang aktif, jadi mungkin RT RW juga untuk menanyakan berikutnya mungkin kurang. Yang kebanyakan mungkin hanya masukan untuk kedepannya. RW kita ini harus seperti apa dan bagusnya seperti apa, gimana gitu. Ya intinya mungkin perwakilan dari pemuda minta untuk kedepannya hubungan ini
adanya kapasitas di RW 03 untuk tempat ini untuk melanjutnya bisa dibantu semuanya tiap RT ataupun RW-nya yang berjalan. Itu aja masukannya mungkin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka pemilihan RW maupun RT yang baru. Walaupun itu RT yang lama, anggap aja RT baru semua. Ya, RT maupun RW ya. Nah, di sini saya minta untuk para RW maupun RT selama ini ya saya mantau aja ya. Apa yang instruksikan dari desa saya sampaikan melalui RT RW. Terutama RW dulu, RW langsung RT. Yang program yang dari desa udah kurang lebih 4 bulan. Tiap bulan, apa minggu pertama, minggu kedua diadakan gotong royong di lingkungannya masing-masing. Apa minggu kedua, apa minggu satu, ya. Jadi udah istilah protap gitu ya. Jadi jangan dioprek-oprek aja, ya. Apa-apa oprek. Udah punya jadwal, tentukan RW-nya semuanya. Oh minggu ke-1 tanggal 3 pokoknya hari Minggu adakan korpe. Nanti minggu ketiganya korpe lagi. Nah, sehingga kita lingkungan itu bersih. Selama ini saya lihat tuh, aduh, matanya sepet gitu. Namanya kebersihan. Apalagi kotoran sampah, apa yang dikatakan malah sampah itu ruwet sekali. Sampah banjir, ruwet gitu. Bukan pikiran desa, pusat. Ada dana, ya, dana itu. Benar. Selama ini Pak saya Pak, gini-gini, udah pusing ya. Itu urusannya di desa juga udah koordinasi dengan desa-desa yang lain, ya. Sampah banjir mampetnya di sini. Nanti di sana mudah-mudahan Pak cukup. Apa? Kali habis. Boleh tambah billing lagi Bang. Jadi itu masalah sampah. Terus masalah RT juga ya. Mohon digalakan lagi ya. Keuangan itu apa yang disampaikan itu harus ada. Minimal tuh harus ada. Karena selama ini saya muter kemana itu semuanya RT itu punya kas. Ya. Cuma di RT kita aja alhamdulillah uang kasnya banyak. Alhamdulillah. Sampai saya bukannya ini ya istilahnya. Saya sebelum punya jabatan ingin bikin apa kandak. Sampai saya jadi juga belum punya. Setelah saya jadi, saya inisiatif sendiri ada langkas, saya ambil, saya bikin ke RT Pak Husen 2,5 juta. Saya baru bayar 1,5 juta. Saya punya utang tamu saya sendiri. Bapak tahu gitu. Jadi biar berpikir lah, kita sudah dewasa ya, ingin mengajukan warga 03 ya. Saya dulu ingin memajukan warga 03. Kalau dulu saya belum jadi pejabat RT RW, itu kadang-kadang saya bersihin di lingkungan saya sendiri, di lapangan sendiri, karena saya belum punya jabatan apa-apa. Ya sekarang masa saya mesti sendiri nggak punya anak buah, RT-nya mana, RW-nya mana, ya. Gitu. Jadi supaya pemasukan aja saya Pak. Karena saya orangnya matanya sumpek gitu kalau yang kotoran itu. Apalagi gang kita itu yang mau masuk ke Habib tuh ke bawah itu ada yang jatuh ibu-ibu licin. Aduh ya Allah ya Rabbi. Saya bisa nyebut aja ya Allah. Ya karena udah diprotapkan kope. Yang kopenya mana? Yang datang sak depan aja ya. Saya terus Happy, Yanto, apa itu dari depan itu set cuma 5 orang. Apanya Pak? Korvenya. Nah, berarti yang penting itu karena umum. Kalau di dalam kan nggak kelihatan, kelihatannya warga aja, gitu kan. Di sini juga ya apa yang sudah. Nah ini mohon ditinjau lah
kalau ada apa-apa ya fisik gitu, apalagi ada ketua pemuda ya. Itu aja pemasukan dari saya. Mungkin dengan adanya RP yang baru bisa dikembangkan ke lingkungan RT-nya masing-masing. Sekian aja pemasukan dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak masukannya. Kayak lebih ke unek-unek Pak. Ya, jadi dimohon atau dipersiapkan jiwa raganya Pak buat menjabat sebagai RW ini. Sebenarnya bukan kepannya aja Pak. Jadi ternyata kalau diorek-orek satu-satu nih Pak, banyak kelihatan semua ya Pak. Kalau dari pemuda pengen kawin masa Pak. Udah ya, karena masih pandemi. Oke, baik buat bapak semua dan ibu-ibu. Jadi kami tutup dengan pembacaan doa. Semoga ini bisa jadi modal bapak ibu-ibu semuanya agar disampaikan ke warganya. Mudah-mudahan modalnya cukup buat memantapkan pilihan mereka gitu. Jadi kita langsung pembacaan doa. بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وازواجه وذريته واهل بيته لهم الفاتحه. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى كل صحابه رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من حمدا يؤافي نعمه ويكفي مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاه تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.